cek se cek cara tenang nih. Ini cetak ini gitu, cetak ini Pak Badar suruh Pak Badar gitu. Ini Pak Dar, jangan peningkatan lagi ngomong ya. Yang akan disampaikan nanti oleh Ketua Panitia dan yang terakhir lain-lain staf penutup. Marilah kita awali pertemuan malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Irawan selaku Ketua RW 12 di Panitia Idul Adha di Masjid Darus Salam ini yang bertempat di Balai RW 12 ini. Tentu saja itu semua berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran itu mari kita korban dengan bacaan tahmid bilisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat Idul Adha. Mungkin sedikit bahwa seperti biasa salat Idul Adha nanti akan dilaksanakan di lapangan tenis belakang pinggir kali, kemudian imamnya insya Allah juga sudah ada, kemudian untuk bilalnya juga sudah ada. Maka ini berjalan dengan lancar. Harapan dari kami bahwa pelaksanaan peringatan Hari Raya Idul Adha ini semakin hari semakin baik, semakin hari meminimalis pelaksanaan tahun yang lalu. Saya kira pelaksanaan tahun yang lalu itu ada rekomendasinya. Nah, nanti rekomendasi itu akan diupayakan dilaksanakan, bahwa selain pelaksanaannya mungkin juga kalau toh nanti ada perubahan di dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha, kita membiasakan diri menyikapinya dengan sangat bijak, baik dalam hal kata-kata maupun dalam hal bersikap, sehingga apa, dengan mempersatukan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terpenting dalam pelaksanaannya nanti kerjasama itu sangat penting. Ya walaupun sudah dimungkin dari plot masing-masing, tapi dalam pelaksanaan bukan untuk kesuksesan kegiatan ini. Sekali lagi kami mengharapkan mudah-mudahan kegiatan peringatan Idul Adha mulai dari pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban sampai pendistribusian juga nanti
yang misalnya tahun kemarin ada kekurangan bisa diperbaiki. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Secara teknis nanti akan dibahas oleh Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Ketua Tahmid yang sudah memberikan arahan pada malam hari ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak yang terhormat Bapak Ketua RW 12 Bapak Bayaran, yang kami hormati Bapak Ketua RW 2 Hairul, kami hormati Bapak Ketua RW 4 Wahyu, yang kami hormati para sepuh RW 12 yang baru pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak-bapak semua yang hadir pada malam hari ini dalam rangka rapat panitia Idul Kurban RW 12 Purwokerto tahun 1447 Hijriah. Kita lanjutkan tentu dari hadirin yang hadir pada malam hari ini atas penunjukan takmir masjid RT 3 menjadi penanggung jawab ahli Pak dalam bidang ini. Kalau saya kan awam Pak. Ada Pak Demam, ada Pak Hamid, ada Pak Haji yang sudah sangat familiar dengan kegiatan Idul Adha seperti ini. Tapi kan kemudian kita dapat jadwal, ya sudah, ini sekalian saya ambil tanggung jawab ini. Sebab kalau saya mau minta Pak Demam yang jadi ketua panitia, saya bisa kualat. Karena apa? Karena balik bodoh dan kualatnya jelas. Atau Pak Hamid atau yang lain tentu sangat bisa, tapi suka. Maka terima kasih atas Pirsa dan kemudian Mahfum akan hari ini. Maka perjalanan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim kita jalankan bersama-sama. Semua RT RW 12 ini melebur menjadi satu kekuatan untuk sukses bersama-sama Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2020 nanti. Kita semuanya mengetahui pos dan tugasnya serta nanti masing-masing dapat menjalankan. Sebenarnya awalnya saya agak sedikit khawatir untuk mengambil tanggung jawab ini, akan tetapi itu lama-kelamaan kemudian menjadi luruh kekhawatiran itu karena saya dikelilingi oleh para ahli di RW 12 ini yang memang sudah benar-benar ahli di bidangnya dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan semacam. Jadi kita menatap ke depan Idul Kurban tahun ini dengan baik sekali. Ketua Takmir Masjid Darussalam Pak Haji Mauswarga, ada penasehat lagi Pak Prijoko Minto Nugroho, Imam kita libatkan. Kemudian pada panitiaan, ketua panitia saya sendiri. Kemudian wakil ketua tidak ada, harus ada yang itu. Karena kalau di RT 3 itu gini Pak, jika ketua berhalangan maka otomatis sekretaris yang
menjadi pelaksana tugas. Jadi nggak usah ada ketua, nggak apa. Kemudian sekretaris 1 Pak Nur Hamid, sekretaris 2 Pak Gundang Wahyudi, ini wajah baru. Pak Nur Hamid juga masih dibantu 2 sekretaris lagi, dibantu sekretaris Takmir Masjid Darussalam dan sekretaris RT 3, tapi dalam wujud satu raga. Jadi memang sudah mantap. Kemudian bendahara 1 Pak Setyo Budi, Pak Tio. Kemudian bendahara 2 Pak Muhaji Pramono. Kemarin ngobrol-ngobrol ini kok semuanya dari Jalan Arwana 8 ya, karena biar koordinasinya biar cepat, koordinasinya biar gampang Pak. Pasti yang Budi, Pak Hadi, karena Pak Hadi kan juga melayani hewan kurban, beli hewan kurban, jadi biar langsung saja, tidak berbeli-beli. Kemudian seksi pengadaan hewan kurban Pak Hadi. Kemudian yang kedua Pak Agustus. Pak Agustus nanti tadi izin karena ada dinas malam, tapi sudah siap beliaunya. Kemudian doa penyembelihan Pak Haji Imam Subarka sama Ustaz Bidana Priang Betul. Pada penimbangan ada Bapak Bambang Margono, kebetulan hadir pada malam hari ini. Kemudian Pak Yudi Noviar, berikutnya Pak Denny Hermawan, terus Pak Pandu, ini penimbangan. Kemudian dokumentasi tidak lain lagi tentu Pak Widoyoko sama Pak Pais. Perlengkapan, wah ini sepuh-sepuh karena memang bingung, tapi cuman ini loh, nanti yang diminta kayaknya doanya saja ya. Mbak Mul, Mbak Muham, Pak Dewa Yudi Sarjito, Pak Priyono, ini karena Pak RT, jadi hubungannya dengan sound system, sehingga nanti, tapi insya Allah nanti sound systemnya mungkin dipinjami Pak Jeniku kalau misalkan itu memungkinkan, kayaknya memungkinkan, karena Pak Niko ini kalau dia itu serba ada Pak, kalau nggak dipinjam malah mesum. Ya. Kemarin hal jalan kan pinjam, sama-sama pinjam di harga Allah, harga ngerti kan, terus dia ya sesok tahu sesok rasa nilai, nah begini lah itu, harus lain Pak. Ya, jadi pinjam aja. Kemudian ada Pak Aris Handoko, ini di perlengkapan, tapi nanti tunjuknya saja lah nanti yang apa, biar cari tenaga yang lain untuk yang berat-berat, apalagi Mbak Mul ini sudah gerak bilangnya, jadi mau diingatkan. Kemudian seksi distribusi seperti biasa, ahlinya ada Pak Haji Oni Kristiono, kemudian ada Pak Niko juga, nanti masih dibantu Pak Tio dan Pak Hamid kaitannya untuk mengurusi distribusi sohibul kurban. Kemudian juga ada Pak Imam juga masuk di dalamnya. Kemudian yang untuk distribusi ke warga ini kami mohon Anda ada penanggung jawab di setiap RT. Yang pertama RT 1 Bapak Dr. Agus Pranto, kemudian RT 2 Pak Nurul, kemudian RT 3 ada Pak Anjas, RT 4 ada Mas Opal dari Solo, putranya Pak Dar, nanti mohon disampaikan aja.
karena ini pengalaman tahun lalu juga Mas Obat. Kemudian pada pendataan penerimaan warga ini nanti dari masing-masing ketua RT atau yang tadi tiap RT didata jumlahnya warganya yang dapat daging kurban, nanti diserahkan ke Pak Hamid, ke sekretaris panitia. Kemudian penyelamat kepala, kulit, kaki, ekor, pundak, lutut, ini Pak Agus Kusnadi sama Pak Bunda. Kemudian pencacahan juga para ahli cacah semuanya ini. Ada Pak Arif Bahtiar pencacah tulang, Pak Andre pencacah tulang, Pak Budi Luyono pencacah tulang, Pak D Bambangkus ini spesialis pencacah daging, Pak Heri Purnomo juga daging, Pak Tarto pencacah daging, Pak Plata daging, Pak Nasiruddin ini nanti sekaligus untuk pengebul tulang. Kemudian ada Pak Herman juga nanti masuk di pencacahan. Ya, punya pencacahan mantap. Kemudian untuk kebersihan organ ini ada Pak RW, Pak Bambang Irawan, nanti petunjuknya saja mungkin ini. Nanti pasukannya adalah Pak Oi, Pak Yogi. Nah, menurut pandangan kami kemarin ini setelah dipandang-pandang pengalaman pembersihan organ pada tahun-tahun yang lalu, ini kayaknya nanti Pak Yogi akan kita mintain tolong untuk cari 2 orang tenaga berbayar dari luar biar lebih tuntas lagi. Nanti teknisnya pakai selangnya dari Pak Haji Kodri itu kalau tahun lalu. Timnya Pak Hadi, biasanya Pak Sis dan kawan-kawan. Kemudian satpam juga secara khusus kita libatkan, namun ada tugas yang sudah kita garis bawahi terlebih dahulu. Misalnya nggak ada yang hadir Pak Satpam. Nanti tugasnya Pak Satpam merebus dan cacah jeruan. Ada Pak Slamet, Pak Toto itu. Kemudian Pak Sito dan Pak Ratno ini biasanya membantu medus sama sekalian nanti untuk persiapan alat-alat besok, bantu pasang tenda, bongkar pasang tenda, terus kebersihan. Nanti juga ada anggaran untuk Pak Satpam. Kemudian transportasi ini ada Pak Lintoro, Pak Darsono dan Azhar. Kaitannya Pak Alin nanti bisa kita minta tolong untuk R300-nya, Pak Dar nanti R3 nanti dibahas. Kemudian untuk penyembelihan ada Pak Andika, Pak Hadi, terus cadangan saya belendus. Kalau sapi belum berani, kalau kambing insya Allah sudah berani. Pengalaman tahun lalu. Lalu konsumsi nanti akan diurus oleh ibu-ibu TKKRT 3, dibantu oleh bapak-bapak dari RT 3 juga. Nanti penghubung daging yang akan dimasak ini Pak Apri, kemudian dikonsumsi yang lain nanti akan dibantu Pak Agus, Pak Abiatna, Pak Agis, Pak Anton. Karena untuk laden bapak-bapak yang terlibat di lapangan, jangan sampai kabur. Gambaran menu dari ibu-ibu nanti ada sop sapi, tongseng kambing, sama buli sapi. Nanti kira-kira kita dagingnya 60 kilo. Jangan seleknya armaru dan gorengan. Minumnya
2. Amin itu air mineral. Terus ada juga nanti tugas takbir keliling Karang Taruna. Terus seksi yang terakhir keamanan ada Mbak Mo, kemudian Bintar, Kabin, bantuan nanti sama Pak Rizky, biar ada pensiunan, Polri aktif dan TNI komplit. Kemudian dari hasil kisi-kisi kami dengan para ahli dan pengalaman sebelumnya, jadi untuk kisaran biaya hewan kurban, jadi nanti ini saya paparkan terlebih dahulu Bapak, nanti masukan dan juga apa yang saya sampaikan ini dikoreksi, diberikan saran, diberikan masukan, monggo ini saya paparkan terlebih dahulu. Jadi untuk biaya hewan kurban 3.700.000 dengan rincian sapi dan kambing ini 3.500.000 per sorghum. Kalau kambing berarti 1 ekor. Bapak-bapak yang kami hormati, pelaksanaan Idul Adha tahun-tahun sebelumnya maupun tahun lalu ini sudah sangat baik karena RW masuk kepada target kupon. Biasanya penentuan jumlah kupon ini min 7 sudah ada gambaran. Kemudian nanti pelaksanaan kupon tersebut, namun dalam perjalanan sampai benar-benar jumlah fix untuk menghindari misalkan wah kurang itu nanti jawabannya nggak ngambang dulu. Jadi oke siap, tapi nanti menyesuaikan jumlah daging yang tersedia, tambahkan ke paket daging. Nanti ada petugas untuk memantau ini, nanti petugasnya Pak Udin ya, untuk mengantisipasi komplain kekurangan tulang juga ya. Jadi nanti semuanya masuk paket di perusahaan. Dan nanti diusahakan bersih, jadi akhirnya tidak banyak yang katut di balunan. Mungkin kira-kira seperti ini Pak. Jadi sober requestnya nanti melalui Pak Haji Gandrani. Berikutnya daging yang dimasak ini dari yang disembelih paling basic supaya enggak kesiangan. Nanti kalau siapa kasihan. Itu terus ekor nanti akan inventaris, nanti gaji-gaji segala perlengkapan nanti dicek. Ngecek perlengkapan mungkin minggu sambil foto-foto juga ngecek perlengkapan. Biasanya pengalaman ini dari yang dilakukan Mbak Mul kemarin, ini konsumi dari gudang atas dibawa turun ke lapangan tenis, ada mimbar, pipa besi untuk gantung lenti, drum plastik untuk tempat potong tulang, kotak amal, ember, triplek untuk aling-aling 2 buah, itu biasanya pakai yang ada di sini itu. Timbangan daging 3 buah, potong besi, patok besi untuk naleni kambing, drum untuk godok seruan, bak sampah itu yang baru nanti bisa dipakai, nanti dicek lagi baru. Dan teknis panitiaan dan sedikit gambaran pelaksanaan dari kami seperti tersebut yang barusan disampaikan, dan mohon petunjuk mohon arahannya untuk lebih melengkapi teknis-teknis yang
bisa kita lakukan untuk lebih menyempurnakan apa yang belum sempurna yang barusan kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, atas dukungan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini panitiaan ini menjadi ladang ibadah Bapak semuanya. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Kurang lebihnya sekali lagi maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Hamid untuk melanjutkan diskusi lain-lain bersama-sama dengan. Terima kasih kepada Pak Adi selaku Ketua Panitia yang mana tadi sudah dijabarkan, disampaikan secara agak detail terkait persiapan Idul Kurban pada tahun ini. Tentu saja Pak, dari beberapa masukan, beberapa mungkin hal-hal yang menjadi kekurangan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga harapannya tahun ini menjadi lebih baik seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, dan tahun-tahun akan disampaikan oleh Pak Adi. Tentu saja dari bapak-bapak sudah mencermati apa yang sekiranya perlu kita revisi, perlu kita kritisi, dan mungkin perlu kita sampaikan terkait banyak hal. Kiranya dalam pengamatan bapak-bapak selama ini ada hal yang perlu diperbaiki di lapangan. Monggo kesempatan lebih awal ini akan menjadikan lebih baik pada kegiatan yang akan datang. Untuk itu air mineral dan kacang godoknya yang sederhana, Pak bisa menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan yang akan datang, terutama tadi disampaikan oleh Pak Adi terkait distribusi. Jadi kalau tahu berapa bungkus, mungkin tadi yang disampaikan Pak Adi bahwa yang penting besok di hasil daging kurban dibungkus yang dalam 1 kilo, yang luar setengah kilo. Nah, seperti itu, ini mungkin akan menjadikan ada sedikit kan target sesuai dengan apa yang kita harapkan, bungkusnya sama meskipun nanti hasil daging yang ada bisa jadi kurang atau mungkin lebih. Nah, ini mungkin nanti terkait itu dari sisi distribusi yang selama ini. Jadi kami dipercaya lagi untuk seksi perlengkapan. Jadi untuk seksi perlengkapan mungkin ada perubahan karena masing-masing RT itu sudah mempunyai tenda. Jadi nanti digunakan di sekitaran lapangan, mungkin di tempat sapi itu hidup di luar ada hujan, dan kedua ada tempat penyembelihan untuk hidup dan pembungkusan pemasukan kita kresek. Jadi ada perubahan untuk penyewa tenda. Jadi saya yakin akan menghubungi tempat persewaan, yaitu 4 tenda dibuat 1 tangkap sekali seperti biasanya, karena tenda yang ada di kita dan tenda itu atapnya itu terpaknya sudah pada bocor karena situasi tidak menentu. Kalau musim hujan nanti kan bocor semua. Jadi baiknya tetap kita sewa yang 4 unit dibuat 1 tangki. Rabu tanggal 27 Mei bagi 27 Mei. Karena waktu mepet antara Rabu dan Minggu, kesempatan hari libur pada hari Minggu, pada waktu rapat RT malam Senin kemarin, sebaiknya nanti khususnya RT 3 atau panitia lain hari Minggu itu nanti seluruh panitia kumpul di lapangan, karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, kita kerjakan bersama-sama, yaitu masalah pemasangan tenda mungkin yang terpakai yang sekarang numpuk di tempat penyembelihan itu bisa dipindahkan ke timur lapangan lapangan tenda sebagai. Untuk sementara untuk pemain tenis nanti bisa di-share boleh dulu lewat grup. Istirahat dulu Pak, itu istirahat dulu, tidak hari minggunya. Selanjutnya tugas hari minggu itu kita mengeluarkan alat-alat perlengkapan yang ada di gudang di atas, yaitu
pakai roda 3 nanti pulang waktu untuk pemasangan lain-lainnya bukan diperlukan, mungkin persiapan, mungkin pemasangan aling-aling yang di belakang nanti tempat panggung pagar yang sebelah barat ya, biar tidak kepanasan yang waktu netel-netel tulang kasar kalau kepanasan nanti 250, jadi sekitar 250. Terus beberapa tahun ke belakang ini memang kita hampir bikin kantong itu sampai 1.000 lebih. Itu karena apa ya? Karena satu, pertama Pak, yang ini harus kita ketahui semua. Yang pertama itu Sohibul, biasanya kan Sohibul meminta juga untuk beberapa tahun ke belakang ya, itu 600 kantong. Nah, baru setelah itu kita bagi yang non-sewu seperti kendaraan seperti yang pasar ataupun ojek itu rata-rata itu sekitar 200 kantong. Jadi kalau memang sekarang dibikin kesepakatan 250, katakanlah 250 dibikin untuk yang kelasnya itu 1 kilo, sisanya setengah kilo, jadi berapa kantong? Itu juga nanti akan jadi non-sewu. Kalau menurut saya, kalau tidak dibatasi itu juga nanti akan rancu juga nanti, karena di samping Sohibul itu banyak juga warga kita yang ikut membagikan. Jadi nun sewu yang kebetulan tidak Sohibul, Pak saya minta 20 untuk saya bagikan ke daerah saya, itu banyak Pak. Dan itu jangan terlalu banyak kalau memang mau dibagi seperti itu caranya. Jadi monggo nanti disepakati saja. Kalau saya kan hanya sebagai pelaksana. Jadi sebagai pelaksana disepakati aturan mainnya seperti apa. Karena ya kita warga kita semua, kita juga tidak mungkin kita sepakati dulu. Kalau kita sepakat seperti itu ya monggo. Seperti yang diucapkan Pak Adi tadi. Kalau biasanya memang kita langsung Pak. Saya sudah nampung semua masuk sekitar 1.000. Itu baru daging ada sekian, baru kita potong-potong. Terlepas yang warga tetap 1 kilo. Jadi kadang-kadang yang pengalaman kemarin ada yang 1 kantong hanya 3 ton. Kan rasanya juga sesuai apa yang kita dapat dagingnya, sehingga tidak mengurangi jumlah kiloannya dan mungkin mengurangi yang mendapatkan. Nah ini monggo pada malam hari ini kita bersama-sama, karena itu untuk kepentingan kita bersama, sehingga dari pelaksana Pak Wani, Pak Imam selaku koordinator distribusi, besok tinggal melaksanakan keputusan rapat ataupun keputusan panitia yang akan dilangsungkan. Monggo Bapak perlu kita batasi tidak, karena ada aturan yang harus kita rubah, yang tadinya harus bisa 3 on, 2 on, pokoknya merata semua dapat pesanan dapat, tapi sekarang dicoba daging target yang ada itu ya sudah yang kita diskusikan sesuai ada pengalaman yang bisa kita dapatkan. Monggo Bapak yang lain, Pak Erwin. Ketua RT 2 dan 4 yang hadir pada malam hari ini, dan bapak-bapak sekalian, sesepuh-sesepuh warga RW 12 yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih terbentuk monggo, jadi Pak Erwin menegaskan sepakat untuk dibatasi. Monggo yang lain, Bapak yang lain, monggo. Setelah itu bahan pembagiannya dipasrahkan kepada Amil. Nah kalau Sohibul minta lagi, apalagi mintanya sampai 40 kan sebenarnya menurut boleh. Kalau misalkan saya minta 50, mau saya bagikan untuk maaf ART-nya atau mungkin pegawainya, tapi kan rumahnya 5 lah, itu udah banyak menurut saya. Tapi kalau 40 itu ya, menurut saya kok perlu dikoreksi ya. Maaf bapak-bapak, saya nggak ngerti loh syariatnya boleh nggak seperti itu. Kalau itu memang langsung udah kita langsung udah itu dibagikan kepada penerima atau enggak.
Jangan-jangan dibagikan ke saudara-saudaranya. Nanti kan niatnya jadi beda. Niatnya jadi beda. Nah, sebaiknya ya Pak Ketua ini ya ahli agama. Mungkin itu Bapak-bapak, mohon maaf gitu ya. Menurut saya pribadi ya, ya boleh disanggah, boleh dibantah. Kalau memang niatnya sudah berkorban, ya sudah ikhlas, dipasrahkan kepada Pak. Ini kan setiap kita mau korban kan ada ikrar. Nah, ikrarnya itu kan kita mengikhlaskan, memberikan kepada panitia untuk dibagikan kepada yang berhak menerima. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhak. Saya setuju kalau itu dibatasi. Ini Pak Doni bilang pada yang 40 lah. Nah, ini kalau 40 kan banyak. Saya kira betul ya. Oleh karena itu sepakati bersama saja. Setelah dihitung dari Pak Oni pernah itu ya. Akhirnya pembagiannya per kilonya itu sedikit. Kan saya pernah mendengar pendapat sedikit kok rasanya nggak nyaman. Kalau ada orangnya yang sedikit perlu kesepakatan lagi untuk kita semua, demi baiknya kita semua, supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi di rumah kita. Saya setuju, sepakat pada usul teman-teman itu, ya sekedarnya. Kalau belum mau dibuka Pak Oni, jangan kayak gitu. Apa? Ada itu. Kalau hitung cukup banyak supaya nanti ya hal-hal yang evaluasi yang kemarin di berikutnya bisa teratasi. Dengan demikian panitia yang memang kita guyub hukum jangan sampai ada perasaan-perasaan yang tidak seharusnya sehingga menjadi suudon yang tidak tahu. Itu saja Pak Kamil, Pak Imam, saya kira setuju dibatasi saja. Meskipun itu berkorban Dari awal kan sudah kita plot untuk yang berkorban 25, berarti menyiapkan 5 kali 25 BP ono sek sohibul mau request. Nah, itu sudah bisa di planning dari awal. Tapi kalau sampai banyak-banyak kan bingung nanti Pak Oni, seperti yang terjadi tahun-tahun kemarin. Jadi kita jauh bisa mulai dari di planning yang akan bisa lebih mendekati dari planning kita nanti di lapangan seperti itu. Walaupun nggak bisa persis, nggak bisa sesuai planning, nggak bisa. Tapi dengan sohibule semisal ada 25, masing-masing 5 atau 10 sudah bisa diplotkan dulu dari awal. Perlu disisihkan. Nah itu seperti itu. Saya kira bukan hanya sohibul, panitia pun tidak. Kalau memang sohibul tidak boleh, juga panitia tidak boleh untuk memintakan orang luar. Jadi dari sekarang kita sudah tanya kalau kita minta ada orang yang sisuk untuk soal korban dibagi, jadi kita sudah bisa menolak, langsung kita tolak. Saya seperti itu. Saya tidak sohibul, tapi ada orang minta. Nah itu terpaksa, ya saya minta apa, minta paksa Pak. Nah, ngapain aja ini? Nanggung Pak Nunggori, nangan Prioritas, prioritasnya mungkin yang pertama tadi warga, kemudian ART, security, sampah, semakin melebar, tapi melebarnya itu terarah gitu. Dan ada di beliau sudah punya daftar dari sedikit sampai banyak itu beliau sudah punya daftarnya. Jadi ketika nanti hewan kurban yang terdaftar di RW 12 rumah Guru Semua ada sedikit, Pak Oni tinggal mensortir. Itu sudah kita terapkan juga, setahu saya itu sudah diterapkan juga di Idul Adha sebelumnya di Pak Oni. Jadi yang kita prioritaskan itu jelas sohibul, terus warga dan ART, baru kemudian
daftar yang sudah dimiliki, yang sudah disimpan oleh Pak Wali tersebut. Jadi sembelih besok itu menurut saya akan mudah mendistribusikannya gitu. Kita tidak bingung ya, tidak insya Allah tidak ada daging yang terbuang gitu Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Ketua kali ini ditetapkan jumlah timbangannya, terus nanti ada berapanya tinggal didistribusikan saja. Karena setahu saya kan juga akhir-akhir ini kita tidak menyebarkan giring nih. Berarti kan dalam hal itu penyembelihan yang kita lakukan itu sebenarnya internal, gitu, internal. Jadi tidak perlu sampai warga mana-mana tahu, warga mana-mana minta. Ya udah kita internal aja, kita sohibul kita dan warga terdekat di lingkungan kita. Terus saya belajar sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distribusi atau pembagian itu sudah sesuai nih. Dan untuk sohibul juga dapat, untuk orang miskin juga kita kasih, dan untuk tetangga sebelah dan sebagainya itu dapat semua. Jadi untuk hadiah juga memang sudah pasti dapat. Kalau panitia kita kan kembali lagi bismillah, kita niatkan untuk beribadah, untuk membantu. Kalau kita kan sudah juga dapat dari bagian hadiah dari yang 1 kilo kan sudah dapat. Mungkin kalau dikasih ya diterima, kalau ini ya mungkin lebih baik kita ikut aja dari sistem dari tim distribusinya saja. Kalau mau request dan sebagainya tinggal kita ke Pak distribusi. Sepertinya sudah terjawab semua Pak Amin. Itu mungkin untuk mengurangi waktu dan membicarakan yang lainnya. Tadi kemungkinan sudah sepakat ini bahwa dibatasi dan sebagainya itu sepertinya sudah cukup. Amin. 4 kilo kali 7 itu 28 kilo. Itu perhitungan kita sepertiga. Kemudian untuk fakir miskin dengan sepertiga lagi itu berarti 28 kilo. Kemudian untuk sahabat itu 28 kilo juga. Kalau di total dari 3 itu sekitar 80 sapi. Itu perkiraan tadi 120 kilo. Kalau untuk sepertiganya sudah masuk semua. Cuma kalau untuk fakir miskin itu harusnya lebih dari 20-an kilo. Kalau untuk bahasa pembatasannya itu kan kok kayaknya kurang baik gitu. Diatur ulang aja gitu. Jangan sampai ada muncul pembatasan. Soalnya kalau dari beberapa tahun kemarin dari sepertiga untuk fakir miskin dan sahabat itu sudah masuk semua dan bisa dikatakan kurang dari sepertiga. Itu Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah nambah? Ya, kalau kondisi langsung aja lagi kalau bisa menang 20 kursi kalau digodok baru dipotong-potong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sama mau nambahnya? Cukup. Kita simpulkan, jadi intinya karena kita buat aturan baru bahwa daging itu kita bungkus. Kira-kira mau disepakati berapa? Kalau tempat masjid saya desa itu sohibul dibatasi 10, maksimal itu 10. Nah, monggo ya, kita mau seperti itu, warga ataupun yang sohibul mau seperti itu, sepakat apa mboten? Sepakat. Dibatasi 10 nggih. Karena memang kemarin niat baiknya itu mau bantu distribusi kok tidak angel. Nah, Pak Oni yang menerjemahkan sendiri atau mungkin monggo Pak Oni yang selama ini mic-nya. Oke, monggo Pak Oni. Pak Prakir umum Bapak. Jadi yang perlu diketahui satu untuk warga ART, warga sekitar yang dari sudah bertahun-tahun tidak bisa kita tinggalkan itu ada sekitar 200-an. Jadi mungkin Pak Geri sekitar di sana, atas tempatnya bekasnya Pak siapa yang meninggal itu Pak Jumat. Aku rata hampir semua minta. Aku lalu saya tidak sebutkan
juga gimana? Nah, mau gambaran kesepakatan panitia. Kan ada Teman-teman paling Pak Gari ke rumah warta Pak yang biasa masuk. ya makanya itu harus disepakati berapa itu. Dan tenaga luar ini yang langganan. Misalkan tukang jagal itu termasuk kan tadi dikasih kan? Dikasih berarti itu include di sini, terus kemudian temannya Mas Yoga. Nah kemudian nanti ada spelling tenaga tidak terduga paling 5. Spellingnya 5, nah selebihnya untuk ke luar. Dan aku jalur ini. Nah itu terus yang kedua mengenai selama ini kan saya bertugas nimbangi. Nah di situ sama monto-monto ya. Jadi selama ini antara jeroan, terus tulang dan daging itu banyakkan kita nimbangnya daging. Setelah daging itu baru jeroan cuman hati sama rempelo. Paru-paru ya, paru-paru. Kera-kera doang. Nah itu jadi harapan saya nanti untuk yang jeroan lainnya kayak usus, terus aduk. Nah itu yang ngawas itu ada itu. Jadi pas pencucian itu di bawah setelah itu dibersihkan. Harapan saya nanti bagian yang monto-monto jeroan itu nanti dikasih plastik sendiri dan itu pun nanti langsung dimasukkan ke itu. Jadi selama itu termasuk tulang. Nah, tulang ini kan kemarin nggak ada yang ada tapi ada yang nggak dapat kan di situ. Nah, itu. Baik itu, nah kalau emang tulangnya kayak pinggul gede ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang penting dagingnya itu timbangannya sesuai gitu loh. Kalau yang keluar itu 5,5 kilo ya 5 kilo dagingnya. Tapi bonusnya itu kayak tulang sama jeroan. Nah selama ini kan kemarin dapatnya cuman tulang, kalau enggak ya daging aja kan ketok cilik kan. Nah itu sedikit masukan itu ya sudahlah kita serahkan semua gitu. Kalau emang mau minta ya rasa oke lah di situ. Jadi kalau mau kasihkan semua, baik itu tulang apapun di situ kita serahkan di situ. Dan tadi yang sedikit yang ketiga mengenai contoh sih mau bantu masuk. Nah itu ya sudah, kalau emang dia bantu jatahnya sebagai amil ataupun itu ya sudah kasih satu ya satu. Jadi nggak usah minta-minta karena selama ini kan aku jaluk iki akhirnya dibawain ya itu tadi. Jadi kemarin saya monto ya ini wis kira-kira tak 1.000 berapa itu Pak? 1.250 ya. Nah di situ akhirnya kurang-kurangi. Saya pun nggak ada meneh kan di situ. Nah ini saya sedikit masukkan aja, sedikit memberi saran. Besok total korban berapa, kambing berapa, sapi berapa, baru kita monto-monto. Pembagiannya ini. Nanti jelas, dan itu pun juga itu nanti kita kumpulkan sohibul korban juga kita ngasih pengertian. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 ya Pak Bambang. Itu kan harapan kita kan masa ngasih 3 kan sekali. Kasihan. Makanya ini evaluasi dari tahun kemarin. Harapannya kita ngasihkan yang lainnya mungkin setengah kilo. Jadi semua jangan sampai berkurang 3 on. Makanya lagi mentune kan dari hasil. Makanya kalau ada yang minta misalkan sohibul 40 minta 10 udah 400 Pak. Yang di mungkin 600. 600 sama warga 250 kan 250. Kecil-kecil. Makanya sisa tahun depan ketuanya Pak Pri. Bisa ngerti tuh sekarang. Dan mungkin warga kalau dimintain ngomong aja ini Panitia. Ini mohon maaf ya, saya sampaikan ini kan
Makanya kok Masalahnya nak orang lu kan papa kok nyejeline ya. besok bebas untuk Soebul ditanya kan repot lagi. Makanya Saya kira sebenarnya untuk pedoman kita kalau kedepannya. Mari rapat malam hari ini kita sudahi, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita sambung pada rapat yang akan datang dan kita disampaikan di grup WA. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.